Kakak Xiao Bei. Kakak, Kakak Xiao Bei, kamu di mana sih? Tinggal 7 hari lagi aku mau nikah. Jinjin. Kamu di mana sih? Nenek, aku gak mau nikah sama Song Jinli. Dari 30 juta penduduk Haicheng, cuma dia yang horoskopnya paling cocok sama kamu. Kalau nggak nikah sama dia, kamu nggak bakal hidup sampai umur 30. Aku gak percaya takdir. Aku di Presidential Suite, Hotel Imperial. Kalau kamu nggak datang, aku lompat. Nenek. Ke Hotel Imperial. Aku gak mau ada yang tahu soal ini. Sebarkan kabar palsu. Bilang aja aku lagi inspeksi ke luar negeri. Siap. kakak Xiao Bei udah meninggal belasan tahun yang lalu. Kamu masih nggak bisa lupa dia? Aku punya firasat, dia pasti masih hidup. Gimana rencanamu soal perjodohan dengan keluarga Lu 7 hari lagi? Lu Beichuan selingkuh sama cewek di hotel. Kamu ini tunangan yang kayak gimana sih? Dia emang gak mau nikah sama aku. Keluarga Song nggak ngasih makan orang nganggur. Kalau dia nggak mau, bikin dia mau. Song Jinli, ingats tetazmu. Cuma dengan menikah dengan keluarga Lu, kamu bisa balik ke keluarga Song. Nikmati kemewahan sebagai anak orang kaya. Kalau nggak, kamu sekarang masih di panti asuhan. Sekarang langsung pulang. Naik ke kasurnya. Kalau bukan demi mama, kemewahan ini aku gak mau sama sekali. Kak, aku temenin kamu. Kamu apa selingkuhnya? Hitung aja, aku bisa batalin tunangan sama Lu Beichuan. Aku sageng kali sadis. Saya. Kak, kamu cuma milikku. Jinjin. Aku langsung bilang ke nenek. Selain kamu, aku gak mau yang lain. Nenek. Ini bau obat bius. Bau apa sih? Dia itu Lu Beichuan. Kamu siapa? Aku. Cleaning service, ya? Cleaning service bisa naik ke kasurku? Aku benar-benar. Waktu aku masuk kemarin, aku langsung pingsan. Lu Song, Nyonya tua mau menyuruh Nona Song bekerja di perusahaan Kak Cameron Lu Beichuan. Sama sekali tidak pergi ke hotel di Hao, dia lagi inspeksi di luar negeri. Ayah marah banget, mau menempatkanmu di grup Lulu. Buat jalin hubungan dengan Lu Beichuan. Tunggu di situ, aku segera sampai. Dia bukan Lu Beichuan. Berarti aku tidur dengan pria asing? Kamu minta berapa?
Jinjin yang mengambilku dari salju. Bawa ke panti asuhan. Kalau bukan dia, aku udah mati. Kakak tayan sebentar lagi, aku bawa kamu pulang. Kamu malaikat? Namaku Jinjin. Nak, Jinjin nyaris kehilangan nyawa. Untuk selamatkan kamu, benar-benar nyawa ganti nyawa. Maaf Jinjin, dulu pernikahan dengan keluarga Song. Cuma siasat sementara untuk cari kamu. APA? Istri CEO mau kerja di departemen kita? Cepat ke pintu sambut istri CEO. Lu Song, wawancara asisten CEO hari ini. Perlu Anda yang wawancara langsung. Oke. Sial, mimpiin perempuan itu lagi. Jinjin, kamu di mana sih? Kamu bisa nyetir nggak sih? RY, ada perintah APA? Atur perempuan yang lincah. Untuk merayu Lu Baichuan di sampingnya. RY jangan khawatir, aku segera urus. Ada tugas enak buat kamu. Pergi ke grup Lu, Rayu Lu Baichuan. Aku nggak berani. Santai, RY akan atur orang jagain kamu. Mulai sekarang, kamu adalah seorang sosialita. Kalau perlu, bisa injak beberapa orang buat unjuk kuasa. Aku, putri palsu ini, bakal injak kamu buat tunjuk kuasa. Orang miskin dari mana? Cepetan pergi. Kamu gak patuh aturan lalu lintas, hampir nabrak aku. Harusnya minta maaf dong. Mobil ini edisi terbatas, cuma beberapa di negara ini, harganya puluhan juta. Lemelah, mobil kayak gini, di garasi rumahku banyak. Pasti Anda istri CEO. Para perempuan ini ngira aku istrinya Lu Baichuan. Mending aku manfaatkan situasi. Bukannya udah janji rahasia? Kau cari Samuel orang tahu? CEO khusus perintahkan. Kami buat perhatiin Anda baik-baik. Kamu adalah wanita Lu Baichuan. Memang Lu Baichuan ada yang tidak beres. Aku harus mendapatkan bukti agar bisa mengurangi kerugian. Jadi oleh akibat melarikan. Apa urusanmu dengan ini? Kamu mau memeras uang kan? Ambil uangnya dan cepat pergi. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang? Suruh kamu pergi tidak dengar ya, orang miskin? Panggil suamimu kemari, aku mau bertemu dia secara langsung. Kamu juga pantas ingin bertemu Tuan Lu, Nyonya? Menurutku anjing miskin ini cuma mau menggoda presiden direktur. Aku datang untuk wawancara asisten presiden direktur. Lihat saja penampilanmu yang lusuh itu, menurutku. Kamu pasti punya niat jahat terhadap presiden direktur. Ini tawaran kerja yang dikirim langsung oleh Dewan Direksi. Apakah kamu punya? Aku bekerja di perusahaan suamiku. Masih butuh surat tawaran? Apa masih berdiri diam di sana? Suruh dia keluar. Apa yang kalian lakukan? Tuan Lu sudah datang. Proyek terakhir. Apa yang ingin kalian lakukan? Tentu saja suruh kamu pergi. Lucy tidak mau menerima kamu. Kamu tidak perlu wawancara. Ini pas buat menyingkirkan pesaing ini. Lu Baichuan benar-benar orang hebat. Tidak membedakan urusan pribadi dan kantor, membiarkan orang sepertimu seenaknya mengatur. Kamu berani memaki Nyonya Presiden, kamu cari masalah. Jangan terlalu berlebihan. Aku adalah Nyonya keluarga Lu, menginjakmu sekali. Ada apa dengan itu? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah... Aku peduli siapa kamu, sudah menyakiti Nyonya, pantas dihajar. Kamu berani memukulku? Aku akan lapor polisi. Memukulmu ya memukulmu. Butuh alasan apa? Silakan lapor. Lihat polisi tangkap siapa.
Barang rusak begini juga ada yang mau? Kembalikan padaku. Hey, mau gone? Ambil sendiri. Hahaha di sini nih. Hahaha. Berikan padaku. Ambil sini dong. Kembalikan padaku. Berikan padaku. Sudah diatur belum? Kita sudah suap manajer umum Lucy. Minta dia menjaga Nona baik-baik. Apakah Anda benar-benar mau masuk? Tidak usah. Dia akan tidak senang jika aku datang. Berikan padaku. Hahaha. Ternyata Nona Song adalah calon istri di masa depan. Setelah meraihnya, masa depanmu cerah, sangat cerah. Tunang, pasti akan merawat Nona dengan baik. Tunang, semuanya sudah diatur Pak R. Ada aku di sini. Ini wilayahmu. Kakak Hu sangat perhatian. Wanita ini tadi menyinggung Nyonya. Seret masuk. Jangan mempermalukan diri di sini. Lepaskan aku. Kembalikan padaku. Reza, Katanya ada yang bersaing dengan Nona Song untuk posisi asisten. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang sepertimu. Mengandalkan wajah dan tubuh. Hanya ingin menggoda suami orang, lihat kau masih berani. Menggoda suami orang. Tahu statusnya sebagai pihak ketiga tapi tetap melakukannya. Sungguh lucu. Orang. suruh wanita itu ikut wawancara juga. Kakak Xiao Bei. Kakak, apakah setiap kali aku jatuh nanti, kakak akan selalu menolongku bangkit? Selama aku ada, tidak akan membiarkanmu terjatuh. Jin Jin, benarkah itu kamu? Dekat APA? Aku ini istri Pak Lu, ayo lakukan. Hentikan. Lepaskan dia. Asisten Heng, bagaimana kau bisa datang? Jin Jin, benarkah itu kamu? Kamu pergi. Perusahaan kacau begini, apa jabatan manajer umummu tidak mau dipertahankan? Semua gara-gara pendatang baru ini, tidak hanya berani memukul orang, tapi juga menyinggung. Sudah waktunya, bawa mereka ke wawancara. Tapi dia, kau sedang membuang-buang waktu Pak Lu. Ya. Orang itu sepertinya agak familiar. Perhatikan wanita ini. Tak disangka Pak Lu begitu tampan. Ya, kita sangat beruntung. Konon katanya, sedikit sekali orang yang pernah bertemu dengannya. Membawa teman dekat ke perusahaan bisa dianggap apa yang baik? Jelermu. Baik.
Kakak Xiao Bei, lindungilah aku. Manajer umum Hotel Lu sudah menemukan keberadaan Nona Jinjin. Dia di mana? Bawa aku menemuinya. Kamu yang wawancara. Baik, Pak Lu. Manajer umum, gila ya? Lu Bei Chuan tampangnya seperti ini? Pak Lu ada urusan mendadak. Wawancara selanjutnya akan aku tangani. Baik. Kamu lulus wawancara. Aku antar kamu mandi dan ganti baju. Makasih, aku ganti di rumah aja. Bos Lu punya kebiasaan bersih kalau kamu ketemu dia kayak gini. Mau langsung dipecat? Bener-bener banyak maunya, demi dapat bukti. Aku tahan aja. Kesempatan yang susah didapat. Hargai baik-baik ya. Oke, kamar mandinya di mana? Ini seragam kerja, ganti ya habis mandi. Oke. Kamu rapikan diri dulu, nanti aku antar ke kantor bos Lu. Kak Xiao Bei, aku akan segera. Batalkan pertunangan dengan Lu Bei Chuan. Kalau sampai bos Lu tahu aku ngelakuin hal begini, aku. To cut APA? Lakuin yang aku bilang, manfaatnya nggak bakal kurang. Kamu pergi. Jinjin? Masa sih? Jangan-jangan Jinjinku ada di kantor? Aduh, mati lampu. Mau kabur? Mau lari kemana? Lari lagi. Ah, enak banget. Bos, calon karyawan tadi? Aku mau ketemu dia sekarang. Ini. Dia lagi? Berani naik ranjangku, bisa masuk ke Lu Group juga. Pasti ada yang suruh di belakang, jangan-jangan keluarga Song? Kamu kerja di Lu Group juga ya? Masih hacking aja. Apaan sih? Aku ini Lu Bei Chuan. Jangan pura-pura, kamu orang yang dikirim keluarga Song, kan? Dia tahu identitasku, Lu Bei Chuan. Sebenarnya Aku nggak peduli keluarga Song bayar berapa buat kamu godain aku. Aku nggak bakal pernah suka orang kayak kamu. Yang jual tubuh demi uang. Keluar dari Lu Group sekarang. Kamu emang mau godain bos Lu? aku nggak. Bawa baju kayak gini, ngomong kayak gitu, ada yang percaya? Murahan, masih berani melototin aku. Aduh, Jadi residivis juga ya? Kamu mau godain bos Lu, ketahuan sama istri bos Lu ini. Gimana akibatnya? Jinjin ada di jalan barat pinggir kota. Kenapa ini?
Gelang cincin? Bukannya tadi di kantor? Mungkin jatuh sebelumnya, sekarang atas lagi rame. Nona Song lagi hukum cewek itu mau. Sembarangan. Dengar-dengar dia menggoda manir umum. Cuma buat naik ke kasir lu, bener nggak? Cewek ini kelihatannya nggak bener, mungkin emang kerjaannya. Kayak gitu, kalau gue jadi cowoknya, pasti gue tegur dia. Hello, hello. Kata dia mau buru-buru naik pesawat, suruh kamu dateng dalam 20 menit. Gue enggak. Mereka yang suruh gue ganti baju kerja. Kamu berani nantang Nyonya? Dia selingkuhan doang. Pantas disebut nyonya? Yang ada ikatan nikah sama keluarga lu, itu cewek Song. Tentu aja gue udah punya ikatan nikah sama lu. Pada mati ya, seret dia. Lepasin gue. Lepasin. Gue cewek Song. Wah, Nyonya mulai ngaco nih. Kamu kayak gini, meski telanjang di depan lu, juga nggak bakal dilirik. Minggir. Nyonya, kamu nggak apa-apa? Kamu mukulin gue. Ini tangan yang kirim CV ya? Dengar tuh, teriak kenceng banget, pasti lapar banget. Mau gue cariin beberapa cowok gagah buat kenyangin kamu. Nyonya, kita bikin gede-gedean gini, bahaya nggak sih? Takut apa? Gue kan nyonya lu. Killian. Cuci bersih dia, yang bagus. Siapa yang dapat bonus? Om Song emang royal banget, dananya dikasih banyak. Kamu pura-pura jadi cewek Song. Nggak takut dibalas sama keluarga Song? Kok ada 2 jinjin? Yang mana beneran? Lu, asisten baru kemarin, hilang. Cek CCTV, cari dia sekarang. Udah siapin bahannya, tahu lu sama cewek Song. Ada ikatan nikah. Bohong aja nggak pakai persiapan. Gue lihat data kamu. Tulisannya nama kamu Lee Jinjin. Song menayonya kita, Marga Song. Kalau kamu bilang kamu cewek Song, berani nggak telepon Song Chen? Suruh dia datang? Nama Om Song aja berani kamu sebut. Dia ada gue. Kenapa nggak berani? Berani nggak telepon dia? Suruh datang? Nyonya, Song Chen itu ada kamu? Langsung aja suruh dia datang. Hukum si jalang ini. Kalau kamu nggak bisa panggil dia, ya gue aja. Oke, silakan. Kalau berani, pakai speaker. Song Chen, angkat teleponnya. Tuan kedua, Nona besar hilang kontak. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sudah beberapa kali ditelepon, selalu sibuk. Drama ini sudah cukup, kan? Sekarang giliranku. Chunhu, Cedro Kesong Group. Bawa beberapa orang. Sudah lama dengar. Chunhu itu anak buah tuan kedua. Sing Sing ternyata benar-benar nona besar. Aduh. Kamu mengotori gaun nyonya.
Apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu kotor. Tentu saja membantumu membersihkannya. Serang. Kok bisa dia? Hentikan Song Sing Sing. Lepaskan aku. Aduh, suaranya sampai serak. Sini, ku bantu melembabkan tenggorokanmu. Obat spesial semahal ini, malah kamu muntahkan? Buka mulutnya. Tidak. Bukannya kamu ingin mendekati CEO Lu? Baiklah, aku bantu. Rekam dan kirim ke emailnya. Bagaimana? Tenang, sudah kucarikan beberapa aktor pria untukmu. Nick Matilla. Kakak Xiao Bei. Jin Jin. Nyonya, sepertinya CEO Lu datang. New York, Nyonya, kami hanya menjalankan perintahmu. Kami tidak akan kena masalah, kan? Keluar jaga, halangi CEO Lu. Baik. Lepaskan dia. Kalian sedang apa? Dia dan Lu Beichuan sampai mengejar ke kantor. Aku akan membuatnya hancur reputasinya. Minggir. CEO, Nyonya sedang mandi, Anda benar-benar tidak nyaman masuk. Dia adalah wanita aku. Cepat. Dia menyebut punya lonceng, minta Anda segera ketemu untuk konfirmasi. katanya bekerja sama. Aku dengar, orang seperti ini juga bisa melakukan operasi itu. Memalsukan yang pertama kali. Lumayan cantik. Malam ini bagi-bagi rezeki untuk teman-teman. Ya, ini hanya rantai tua biasa. Tidak membuktikan apapun, Jin-Jinku. Juga mustahil dia wanita seperti itu. Kemari, berikan padaku. Begini.
Tentang kejadian hari ini, jangan biarkan Tuan Lu tahu sepeda kata pun. Kalian semua sudah jelaskan apa akibatnya melawan saya? Apa akibatnya? Di mana dia? Lu Beichuan, dia sudah habis. Oh saya ingat, saya masih ada urusan lain, saya pergi dulu. Saya sedang bertanya padamu, Nona Song. Dia juga tidak mengenal Nona asli, jadi lebih baik saya biarkan saja begini. Sebagai tunanganmu, membersihkan masalah dari dalam keluarga apa salahnya? Apa yang kamu bicara? Kamu cuma dibeli saya dengan 10 miliar. Hanya alat pernikahan aliansi saja. Apa yang bisa kamu lakukan? Masa berani menasihati dia? Orang-orang ke sini. Ikat dia. Segera kirim ke keluarga Song. Tidak, tolong jangan serahkan saya ke Tuan Kejua, jangan, tolong. Tuan Lu, ini bukan urusan kami, semuanya ITU. Adalah perintah Nona besar keluarga Song? Ya betul, dia yang memaksa kami. Dia memaksa kami bermakan kepada. Orang ITU juga diambil oleh anak buah Song Chen. Jaga mereka baik-baik. Makan pekahan kakak ini. Kirim ke tempat Song Chen. Tuan Lu, saya ada sesuatu yang ingin memberitahu Anda. Tuan kedua, Lu Beichuan menelepon. Nona berada di tangan mereka, mereka minta Anda datang dengan niat baik untuk menukarnya. Niat baik apa yang dia inginkan? Siapa yang tahu, lebih baik kita. Habisi dia saja. Battle. Semua jadwal dibatalkan. Semua pergi selamatkan Nona. Jika dia terjadi apa-apa, kalian semua akan habis. Semua batal. Pertemuan dibatalkan, Nona Jinjin mengatakan dia ada urusan mendadak. Tidak bisa datang untuk sementara, saya akan coba hubungi lagi. Dia tidak punya loncengnya. Lalu siapa sebenarnya Jinjinku? Ternyata orang yang selama ini dicari Lu Beichuan adalah Song Jinli. Lonceng itu adalah janji pertanda mereka. Kakak Xiao Bei, bukankah kita sudah janji, kalau aku dalam bahaya kamu akan datang menyelamatkanku? Loncengku, di mana loncengku? Ternyata kamu adalah orang yang selama ini dicari Tuan Muda Lu. Tapi tidak apa-apa, posisi Nyonya Lu sudah ditakdirkan jadi milikku. Tuan Lu, saya ada sesuatu yang ingin memberitahu Anda. Tuan Lu, silakan lihat beberapa foto ini. Kenapa dia juga punya loncengnya? Nomor HP yang digunakan pihak lawan adalah nomor virtual yang tidak bisa dilacak. Tempat pertemuan juga sangat terpencil, mungkin ini jebakan. Bawa orang itu kembali ke kediaman keluarga lu dulu. Suruh Song Chen datang tukar orang. Ya. Lu Beichuan, aku sudah sampai. Mana kakakku? Aku sudah sampai. Kalian di mana? Mana kakakku? Bawa orang yang aku mau, kakakmu akan aman. Orang APA? Kamu mau orang siapa? Jelaskan. Ya sudah siapkan semuanya. Singkat itu, datang tapi nggak bisa pulang. Kakak, kita telanjangin dia ya, terus fotoin? Cuma foto nggak seru. Kita rekam video. Yang banyak orang, ada ceritanya. Hahaha. Kalian jadi aktornya. Huye kasih arahan. Aku putri sulung keluarga Song. Kamu main cosplay aja. Kamu bikin aku makin semangat. Mau main jadi putri besar? Lihat besok kamu masih bisa berdiri nggak? Siapkan kamera. Berani jijit aku?
Putar balik. Kaku, Kaku, Kapapakan, Kaku, Jangan dekat, jangan dekat. Tayan dia. Ayo, ayo, tusuk sini, tusuk sini. Mainnya ekstrim banget. Telanjangin dia, aku duluan. Ayo, kalian. RY, putri sulung ada di klub biliar Longhu. Ayo, kalian. Tusuk, orang kayak kamu. Dia juga anakmu? Tega banget sih. Keluarga Song nggak akan ngasih sumber daya ke orang yang nggak berguna, apalagi ke anak perempuan yang sakit-sakitan. Aku udah baik hati ngirim dia ke panti asuhan. Paman, adikku sakit karena nyelamatin aku. Golongan darahku langka, bisa dicoba nggak? Ya coba aja. Humph. Jangan takut, jangan takut. Aku nggak bakal biarin kamu pergi. Hahaha, atau kamu pergi sendiri. Tusuk lebih keras. Kak Xiao Bei, maaf. Mungkin aku nggak bisa cari kamu. Liu Bei Chuan, ini wilayah keluarga Song. Lu Bei Ichuan. Jangan takut, aku bawa kamu pergi. Jin Jin. Berani suruh cewekku pergi? Dia bintang utama di tempatku. Kamu cuma sekali, udah jadi cewekmu? Siapa yang menyentuh Jin Jin, patahkan setiap jarinya. Ah. Lu Bai Huan. Kamu main dengan wanita lain di belakang Nona besar. RY tidak akan membiarkanmu. Bagaimana dengan Nona Song? Dia sudah tidak berguna lagi. Ayo pergi. Mana dia? RY, 10 menit yang lalu. Nona besar dibawa pergi oleh Liu Bei Chuan. Iya. Bion dia. Aku punya cara untuk menukar nona besar kembali. Yang ingin dinikahi Lu Bei Chuan adalah pemilik lonceng itu. Aku akan pakai lonceng ini dan pergi menukar nona besar kembali. Patahannya sudah diperbaiki. Panggilan terakhir, orang yang mengaku sebagai Nona Jin Jin menghilang. Aku periksa rekaman CCTV dengan teliti. Saat Nona Jin Jin datang wawancara, dia selalu memakainya di pergelangan tangan. Kamu memang Jin Jinku. Dan, identitas asli Nona Jin Jin adalah tunanganmu, Song Jin Lee. Jin Jin. Nenek memang benar, kamu adalah istri takdirku. Aku malah menyanyiakan bertahun-tahun ini. Bahkan ingin membatalkan pertunangan kita. Tapi Jin Jin dan aku, sama-sama anak dari panti asuhan keluarga Song. Bagaimana dia tiba-tiba bisa menjadi nona besar keluarga Song? Sedang diselidiki. Apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini? Apa yang terjadi dengan cara kerja keluarga Song? Mungkin Jin Jin, aku pasti akan mengganti rugi dengan baik. Jin Jin, kamu bilang ingin bersama selamanya. Cepatlah bangun. Tapi loncengnya masih belum ketemu. Tidak penting, yang penting orangnya selamat. Dia bangun.
Orang yang membuat kesalahan 2 kali berturut-turut tidak pantas terus hidup. Paham? Pergilah. Mulai sekarang. Kamu adalah adik Jinjinnya. Kamu bangun. Jinjin, ini aku. Lu Beichuan, bagaimana aku? Gelang ini milikmu? Bagaimana kamu kenal gelang ini? Siapa kamu? Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Oh. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jinjin, tunggu sebentar. Lonceng. Loncengku mana? Sudah diatur? Tidak masalah, di rumah sakit ada orang kita. Berdasarkan posisi, mungkin dia adalah orang yang dilucuan. Bagaimana dengan si lain? Ini kan ibu kamu dan kakak perempuan, ini. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Ya, kakak. Jika Lu Beichuan punya kaki silang dan menyakiti ibu, kamu seharusnya tidak lagi menginginkannya. Jangan lepaskan aku. Jangan. Jangan rebut loncengku. Ini lonceng Jinjin. Siapa yang izinkan kamu memakai ini? Ini kamu yang pasang untukku di panti asuhan dengan tanganmu sendiri. Kamu lupa. Kakak Xiao Bei. Benar-benar kakak Xiao Bei. Kakak Xiao Bei, aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Wah, ini bukan Tuan Lu? Lama tidak jumpa. Kamu lepaskan aku. Ini satu-satunya barang yang ditinggalkan kakak untukku. Kamu dibesarkan di panti asuhan keluarga Song. Segala milikmu adalah milik keluarga Song. Kamu lepaskan aku. Lu Beichuan. Ini hadiah kakak Xiao Bei untukku. Aku tidak boleh kehilangannya. Tidak boleh. Mengapa barang Jinjin ada padamu? Aku salah. Maafkan aku salah. Aku salah. Aku Lu Beichuan. Katakan padaku apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Lu Beichuan. Kamu adalah tunangan Nona Besar. Nona Besar bilang. Bilang aku mainkan sandiwara. Kalau bagus akan bebaskan aku. Aku tidak main dengan baik. Maaf. Aku salah, maaf. Kumohon, aku salah, maaf. Jinjin, Jinjin kakak ada di sini. Bukan kamu bukan kakak Xiao Bei. Kamu memukulku, kamu bukan kakak Xiao Bei. Jinjin. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Seseorang, bawa dia pergi. Kembalikan padaku. Cepat lihat. Aku adalah kakak Xiao Bei-mu. Benar-benar kamu. Kakak Xiao Bei. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak, ibu masuk Icu. Tidak berguna, bahkan hati seorang pria pun tidak bisa diikat. Lu Beichuan jatuh sentuh para wanita lain. Menarik semua dana. Kamu berjanji padaku, tidak akan memukul ibuku. Masih berani menyebut orang itu, dia yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Melahirkanmu yang tidak berguna. Lu Beichuan sama sekali tidak menyukaiku. Dia beberapa kali mengusulkan untuk membatalkan pertunangan dengan damai, tapi kamu tidak mau setuju. Sayang, kamu ingin ibumu pergi? Bukankah kamu sudah tidur dengannya? Sekarang lepaskan bajumu, berlutut di depannya, dan mohon padanya. Lalu ibuku? Lihat performamu. Baik. Aku akan mencarinya. Jangan menanjis, katakan padaku apa yang kamu minta. Aku akan mencari Song Chen. Hubungi Lu Beichuan.
Aku akan mengambil perjanjian kerja sama Lu Group, mendapatkan kepercayaan nenek Lu. Kokohkan posisi nyonya Lu. Ternyata semuanya dia yang lakukan, Song Jinli. Kamu memang pantas jadi keluarga Song. Xiao. Lu Beichuan. Dia adalah kakak Xiao Bei. Dia adalah wanita yang kamu sukai. Benarkah? Ya. Song Xingxing adalah orang yang sangat penting bagiku. Aku mencintai Xingxing. Dia adalah Jinjin. Aku harus mencintainya. Ibu mana? ITU Air Yi. Jangan telepon Air Yi. Kak, kontrak sudah dapat? Kak, halo. Rencananya terbongkar? Lu Beichuan, apa yang kamu lakukan? Kamu tanya dulu dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Memberiku obat? Kamu ingin membunuh Xingxing. Song Jinli, kamu benar-benar. Aku tidak. Nona besar, sejak lahir kamu sudah punya segalanya. Serahkan dia padaku, boleh? Aku mohon, ya? Jangan takut. Ada aku. Hatinya penuh Song Xingxing. Sama sekali tak peduli Jinjin 15 tahun lalu. Semua yang dulu. Sudah lama dia lupakan. Beichuan. Aku tak mau lihat wanita ini. Kepalaku sakit sekali. Suruh dia pergi, ya? Baik, sebagai sendiri. Sekarang juga suruh dia pergi. Aku suruh dia pergi. Xingxing. Seseorang. Kau tak tanda tangani perjanjian, aku takkan pergi. Hasil curian. Kau tak pantas pakai ini. Kembalikan padaku. Itu milikku. Punyamu? Selama ini keluarga Song hidup dari dana Lu Group. Makan, pakai, apa saja yang bukan dari aku. Song Jinli. Kau benar-benar membuatku jijik. Kalau kakak Xiao Bei sudah lupakan aku. Lebih baik aku ambil kontrak dulu selamatkan ibu, meski aku mati. Aku harus mati di keluarga Lu. Tak tahu malu. Meski keluarga Song tak punya apa-apa, tetap keluarga terhormat ratusan tahun. Kau tak batalkan pertunangan, paksa nikahi dia. Dia akan diejek seumur hidup oleh keluarga terhormat. Dulu mahar 1 miliar tak kenyangkan kamu. Sekarang minta perjanjian 2 miliar. Langkah berikutnya minta posisi Nyonya Song. Kau bahkan mau nyawa Xingxing. Aku tidak. Tidak. Bukannya kamu jago akting? Katakan. Kenapa masih tak percaya aku? Apa kau lupa apa yang dia lakukan padaku? Tusuk lebih keras. Itu semua salahmu sendiri. Kau pantas. Dari awal sampai akhir cuma sandiwara buatanmu. Apa maksudnya? Nona besar, semua salahku, maafkan Nona besar. Semua salahku, jangan bunuh aku. Pasien mengalami trauma psikologis parah. Tak bisa terima stimulasi lagi. Baik, baik. Xingxing, ayo kita pergi. Aku salah. Jangan bunuh aku. Xingxing. Nyawaku ditukar dengan nyawanya. Kamu ingat semua kejadian dulu. Masa lalu bisa memicu dia. Lebih baik jangan dibicarakan lagi. Baik, tidak dibicarakan lagi. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Xingxing. Hal-hal dulu kita tidak akan dibicarakan lagi. Aku salah. Xingxing. Segalanya milikku adalah milikmu, aku bisa untukmu. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Kakak Xiao Bei, kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya. Semua terlupakan, Lu Beichuan. Benar-benar tidak ingat aku lagi? Tentu saja aku ingat siapa kamu, aku ingat kamu di hotel. Bagaimana memberiku obat, menjebakku, aku terima. Sekarang aku akan ganti rugi padamu. Temui asisten Seng, buat kontrak, batalkan pertunangan. Ambil kontrak dan pergi. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Baik. Kamu pandai berbisnis. Beichuan, jangan karena aku.
Jangan beri dia uang. Bukannya kamu bilang tidak akan membuatku tidak senang? Jangan beri dia uang. Keluarga Lu kita tidak kekurangan uang segini. Anggap saja memberi pada pengemis. Jangan, kalau kamu tanda tangani aku akan tidak senang. Jangan tanda tangani ya. Lu Bei Chuan, asal kamu tanda tangan kontrak. Aku akan segera menghilang dari pandangan kalian. Kumohon, asal kamu tanda tangan kontrak. Apapun yang kamu minta, aku lakukan. Pei Chuan, kamu tidak akan demi dia membuatku tidak senang kan? Jadi semua yang kamu lakukan ini adalah perintah Song Chen. Ya, kalau tidak berhasil, nyawa ibu akan hilang. Kita pergi. Masalah kontrak dibicarakan nanti. Lu Bei Chuan, kumohon hari ini saja. Pergi. Batalkan pertunangan. Aku tidak setuju. Nenek. Nenek, kenapa nenek datang? Kalau nenek tidak datang, cucu perempuan nenek akan dijahati orang. Ada nenek di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Bocah nakal, Master Zhao sendiri yang menghitung. Nenek, aku tidak percaya takdir. Jadi, darah kakak ada di tubuhku. Ayah, jadi sudah dideklarasikan kita berdua akan selamat. Bersama. Hari ini aku akan bilang, kalau kamu mau batalin tunangan. Posisi direktur grup Lu, kamu jangan duduk lagi. Nenek kenal aku, demi Sing Sing. Aku bisa lepaskan semua ini. Jangan bilang lagi, nenek benci aku, jangan karena aku. Bikin nenek gak senang, aku pergi dulu. Nenek. Dia pernah selamatkan nyawaku. Nenek. Dasar anak bodoh. Dia sial, tadi pas turun mobil. Aku lihat nenek-nenek ini, jangan-jangan dia udah tahu hubungan aku sama paman kedua. Dia sama Song Chen itu. Hubungan Makamai to you. Panggil dokter. Gak peduli kamu sama Song Chen hubungan apa. Konspirasi apa yang kalian punya, berani-beraninya libatkan nenek. Aku gak akan lepaskan kamu. Gak nyangka ya, Song Jin Lee. Demi kepentingan Song Chen. Kamu bisa sekejam ini, segala cara dipakai. Aku gak. Ingat. Kalau nenek ada apa-apa, aku gak akan lepaskan kamu. Kasih ke aku. Kamu bilang dia hamilin anak Lu Bei Chuan? Iya, sekarang untuk dapetin kontrak. Nona besar gak mau ninggalin Lu Bei Chuan. Nenek Lu ikut campur, paman kedua. Kalau mereka berdua saling kenali identitas, itu bakal ribet. Majuin rencana. Aduh, aku gak berani. Sing Sing, apa kamu gak mau jadi nyonya Lu? Asal kamu dorong nona besar sekali lagi, posisi ini jadi milikmu. Ingin. Aku ingin, paman kedua. Aku harus gimana? Orangku akan nemuin kamu. Ikutin instruksiku aja. Terima kasih paman kedua. Terima kasih paman kedua. Bersin dengan rapi. Kayla Nyonya Lu. Kakak. Kamu sebentar lagi jadi milikku. Song Jin Lee, lewat malam ini. Kekasih hatimu jadi milikku.
Nenek. Dia dan Song Chen tidak sederhana. Nenek yang menyakitimu. Song Jinli. Kamu benar-benar punya perasaan seperti itu dengan adikmu sendiri. Gelang ini, apakah benar milikmu? Bukan urusanmu. Dia suka orang lain, masa lalu tak perlu dibahas lagi. Tunggu, yang itu bukan aku. Percaya atau tidak, kamu bisa cek sendiri. Mengapa aku harus percaya padamu? Baik. Berani taruhan? Kalau kamu bisa buktikan itu aku yang lakukan. Aku akan batalkan pertunangan. Kalau tidak, kamu harus tanda tangan kontrak dengan keluarga Song. Lalu menikah denganku. Beichuan, Kapek ya? Mau makan dulu? Kondisi tubuhmu gimana? Gak apa, masih agak pusing beberapa hari ini. Tapi setelah kaget sama nona besar, malah jadi lebih sadar. Kamu, ngapain lihat aku gitu? Bubur ini, kamu kasih apa? Bubur telur asin dengan daging babi. Waktu kecil paling suka minum ini. Kamu ingat aku suka minum apa? Hampir saja, ngawur juga bisa lolos. Sepertinya aku dan Lu Beichuan. Ditakdirkan, habiskan dulu baru bicara. Lonceng yang aku kasih, mana? Aku buru-buru, lupa bawa. NIH. Kakak, kalau pakai ini, kamu akan temukan aku kan? Ayah. Kalau gitu aku gak akan lepas lagi. Sini Beichuan, aku swapin. Gak usah, aku sendiri. Lu Beichuan. Selalu bilang mau cari Jinjin. Tapi kenapa gak mau dekat denganku? Minum lagi, aku masak sejam. Aku mau bicara. Jangan, aku mau kamu habiskan semuanya. Aku mau pergi. Kenapa? Aku takut, benar-benar takut, semua karena aku. Nona besar dan paman kedua, baru mau nyawa nenek. Aku mau menghalanginya. Tapi dia memikirkan aku, dia pikir. Jangan takut, aku di sini. Lu Beichuan, aku sangat takut. Beichuan. Barusan kamu tidak percaya padaku, kan? Maaf. Maaf, Sing Sing. Beichuan, kamu lupa? Pernah kamu bilang, aku adalah malaikatmu, kan? Dia tahu kejadian hari itu, dia adalah Jinjinku. Aku benar-benar harus, bagaimana bisa melakukannya? Aku tahu statusku tidak seperti nona besar. Tapi hatiku padamu tulus. Kamu tidak bisa karena ini meraguiku. Jangan emosi, aku tidak akan lagi. Sing Sing, aku tidak akan lagi. Untuk Song Chen ceritakan detail ini. Padaku, Song Jinli tidak menyangkakan. Kalau gitu sekarang kita. Antar Song Jinli ke penjara, ya? Sing Sing. Kamu ingat janji kita dulu, waktu itu? Aku. Beichuan. Panas ya? Sing Sing. Ini tidak benar. Beichuan. Sing Sing, biarkan aku sendiri dulu. Beichuan. Beichuan, kamu mau kemana? Lu Beichuan. Kamu kenapa? Beichuan, aku di sini. Buka pintu, kamu salah orang, Beichuan. Cuma makan sedikit, efek obatnya sudah muncul. Beichuan. Nona Sing Sing. Sebaiknya Anda pulang saja. Tuan Lu butuh aku, dia salah orang. Tuan Liu. Tidak pernah salah orang. Maksudmu apa?
Antar Nona Sing Sing pulang. Lu Bei Chuan, kamu gila ya? Beri padaku. Lepaskan aku. Aku tidak bisa. Iya, ya. Malam ini Kakak Senior dan Lu Bei Chuan. telah tidur bersama lagi. Kakak, jika ibu tidak ada lagi, kamu baru akan membenci Lu Bei Chuan kan? Kakak, mulai sekarang, orang terdekatmu hanya bisa aku. Besok pagi, aku akan menjemputmu pulang. Jin. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Song Jin Lee. Beraninya kamu naik ke tempat tidurku lagi. Lu Bei Chuan, perutku sangat sakit. Apakah kamu bodoh atau memang jahat? Berapa kali lagi kamu mau menggunakan cara yang sama? Lepaskan aku. Perutku benar-benar sangat sakit. Sisi, Apa yang kalian lakukan di sini? bukan seperti kamu kira. Dengarkan dulu. Kalian semua penipu, semuanya penipu. Kamu tidak mencintaiku, tidak ada seorang pun yang mencintaiku lagi. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi selamanya. Lalu bagaimana dengan perjanjiannya? Kamu benar-benar sangat pragmatis. Ah, pasti aku hamil, Lu Bei Chuan. Kamu telah membunuh anak kita dengan tanganmu sendiri. Apa yang terjadi padamu? Lu Bei Chuan, satu nyawa tukar satu nyawa. Aku harus menyelamatkan ibu. Apa-apa? Apa yang dimaksud dengan satu nyawa tukar satu nyawa? Tuan Liu, nenek tua sudah sadar, katanya ada hal ingin bicara denganmu. Nenek tua itu benar-benar sadar juga. Panggil dokter. Bei Chuan, apa urusanmu mengurusnya? Ayo kita pergi melihat nenek sekarang. Cepat panggil dokter. Di mana dokternya? Bagaimana keadaannya? Ini Nona besar datang kemarin meminta saya untuk operasi perbaikan. Rasanya ada beberapa efek samping yang muncul. Sembuhkan dia. Lucu, aku malah sedang khawatir padanya. Song Jin Lee berani bersaing mendapatkan pria dengan saya. Tuan muda kedua, Nona Sing Sing bertanya. Apa yang harus dilakukan dengan anak Nona besar? Itu kotoran milik Lu Bei Chuan. Sing Kirken. Ya, tunggu. Embrio bisa diperiksa DNA-nya, kan? Ya, Anak di perut Nona besar itu milikku, paham? Tapi ini... Ganti darah ini dengan darah embrio. Suruh Song Xing Xing tes DNA. Cari cara kasih lihat ke Lu Bei Chuan, paham? Oh ya. Suruh Song Xing Xing. Akhiri nenek Lu. Gagal. Konsekuensinya. Paham? Ayo pergi. Siap-siap sambut Nona besar pulang.
Song Xingxing, Jia. Nek, minum dulu. Tapi Nona Xingxing, anaknya jelas bisa diselamatkan. Ini perintah Pak Lu. Iya. Kalau begitu, obat bius nggak usah disuntik, ya? Nanti sakit banget. Aku mau dia merasakan sakitnya. Pak Lu, listrik mati. Cek sekeringnya. Nek, aku cek dulu. Ada apa? Sial. Song Jinli masih dioperasi. Sing. Lu Beichuan Jesakiti kamu? Kak, kamu kenapa? Kamu sakit di mana? Perut. Katakan, dia kenapa? Nona Song keguguran. Keguguran sakitnya segini? Kamu ngapain lagi? Pak Lu perintah. Nona Song nggak boleh dikasih obat bius. Pergi. Dia yang suruh orang operasi aku. Aku belum merasakan kehadirannya, dia sudah hilang. Kak, kamu sakit perut ya? Jangan takut, aku cariin dokter terbaik buat kamu. Anakku. Kak, kamu suka anak? Aku bisa. Bawa aku ketemu Lu Beichuan. Dia udah kayak gini ke kamu masih mau ketemu dia? Bawa aku. Aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, Mama gimana? Lagi pula, Apa? Lu Beichuan adalah kakak Xiao Bei. Dan juga ayah dari anak itu. Aku harus memberitahunya semua kebenaran, meskipun dia tidak menyukaiku. Aku harus memberitahunya semua kebenaran. Kakak. Ibu sudah meninggal. Kenapa kamu tidak melindungi ibu? Aku hampir saja bisa mendapatkan kontraknya. Kakak. Tidak apa-apa. Maaf. Ini semua salahku. Semuanya adalah salahku. Kakak, itu bukan salahmu. ITU send you a salah Lu Beichuan. Dia yang menyukai wanita lain dan bersikeras mau membatalkan pertunangan. Yang membuat ayah marah. Kalau saja dia mau menandatangani kontrak itu, ibu tidak akan meninggal karena tidak mendapatkan pengobatan. Jangan menangis lagi ya. Jangan menangis. Tapi di dalam tubuhku mengalir darahnya. Dia pernah menyelamatkanku. Kalau bukan karena kamu. Ini semua yang dia hutang padamu. Lu Beichuan, tidak peduli dia sekarang siapa. Dia tetaplah seorang pembunuh. Kakak. Dia sudah berubah. Ayo kita pulang. Ya, benar. Dia sudah berubah sejak lama. Ayo pergi. Lindungi Nona Singsing dan Nyonya Tua dengan baik. Baik. Beichuan, jangan pergi. Aku takut. Orang-orang di luar itu tidak jelas asal-usulnya. Apalagi Song Ji. Masih berada di ruang operasi sekarang. Beichuan, jangan.
Bukannya kamu bilang aku adalah orang terpentingmu? Sekarang kamu mau meninggalkanku demi dia? Maaf Sing Sing, jangan pergi, jangan pergi. Beichuan, Beichuan. Sing Sing. Lu Beichuan. APA yang kamu minta maaf? Maaf karena kamu tidak bisa menikahiku? Atau karena di hatimu sudah ada Song Jinli? Sing Sing. Aku akan menebusmu sebaik mungkin. Jangan pergi, Beichuan. Beichuan, Lu Beichuan. Kamu yang memaksaku. Kalian berdua, jaga di luar. Sayap. Semua orang di ruang operasi dipukul pingsan, belum sadar. Bongkar seluruh Haicheng. Pokoknya temukan Song Jinli untukku. Anda mentransfer setengah saham untuk Song Jinli. Dengan gaya keluarga Song, setelah pertunangan dibatalkan. Pasti hidupnya sangat sulit. Uang ini cukup untuk hidupnya. Tapi dia menyinggung Nona Sing Sing. Setelah kalian menikah, Aku tidak akan menikahi Sing Sing. Aku akan ganti rugi dengan cara lain. Apapun bisa kulakukan. Sing Sing maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa. Jatuh cinta padamu. Bongkar seluruh Haicheng. Pokoknya temukan Song Jinli untukku. Pak Lu, kenapa Anda tidak beritahu Nona Song yang sebenarnya? Sebenarnya kalian. Bagaimana aku mengatakannya? Meski dia cuma memanfaatkanku. Aku sudah jatuh cinta padanya. Kurasa ada salah paham antara Anda dan Nona Song. Terutama tentang fitnah pada Nona Sing Sing. Sing Sing pernah menyelamatkan nyawaku. Baik, kalau Anda tidak mau menikahi Nona Sing Sing, kenapa tidak penuhi pertunangan? Dan menikahi Song Jinli? Nona Jinli sekarang di keluarga Song. Siapkan mobil, kita ke sana sekarang. Apa yang kamu lihat? Kamu. Betul, nenek. Ini aku. Aku akan segera jadi cucu menantumu. Sayangnya, kamu akan segera tidak bisa melihat lagi. Kamu bilang ibu Song Jinli. Karina Lu Beichuan. Kamu? Lagi-lagi karena Song Jinli. Mereka berdua benar-benar menarik. Aku juga akan beri tahu Lu Beichuan. Song Jinli dia. Hamil anak Song Chen. Kita jadi makin menarik. Aku sudah tidak sabar menunggu, Nek. Kontrak keluarga Lu sudah dapat? Cepat berikan. Ini putriku. Istri masa depan Lu Beichuan. Nyonya Lu senang bertemu. Sampaikan salam saya untuk Pak Lu. Ayah. Ibu baru saja pergi. Sekarang ayah sudah mau urus bisnis lagi? Ayah mau saya lakukan apa? Cepat berikan kontrak perusahaan Lu pada saya. Kamu juga harus cepat kembali ke sisi Lu Beichuan. Kembali ke sisi Lu Beichuan. Tunang, saya sudah menekan beritanya. Tidak akan mempengaruhi pernikahanmu. Lu Beichuan sudah punya orang yang disukai. Dia tidak akan menikahiku. Sudah sampai Palu. Aku sedang bertanya padamu. Kamu dengar tidak? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kenapa? Takut masa kelammu yang gelap diketahui investor? Aku malah bisa. Setelah kamu menikah masuk keluarga Song, kamu mengambil alih kekuasaan ibuku. Tapi kamu memang berbakat.
Itulah yang menyebabkan keluarga Song rugi setiap tahun. Kamu mengurung ibuku, membuatnya hamil berulang kali. Tujuannya hanya agar dia melahirkan anak laki-laki untukmu. Salahkan dia yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Apa salahku? Aku hanya ingin punya anak laki-laki. Hanya anak laki-laki yang merupakan keturunan sejati. Karena kamu, aku kehilangan muka, seumur hidup tidak bisa angkat kepala. Membuatku kehilangan muka, seumur hidup tidak bisa angkat kepala. Muka? Waktu kamu membuangku ke panti asuhan, berebut makanan dengan anjing liar. Membawaku yang hampir layak, ke tempat tidur Lu Beichuan. Pernahkah kamu peduli dengan muka? Yang kamu pedulikan selalu hanya uang dan keuntungan. Diam. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Ya, lupakan. Kamu. Hentikan. Kamu datang untuk membatalkan pertunangan, kan? Aku akan memenuhi janji pertunangan. Ini tidak baik. Keluarga Liu juga sudah melirik Jinli dari keluarga kami. Dengar-dengar kalian membatalkan pertunangan, mereka sudah datang melamar. Ini harga sebelumnya. Sekarang, biaya kerugian mental dihitung terpisah. Aku tidak setuju. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus beri penjelasan pada keluarga Song. Serahkan wanita yang tahu statusnya sebagai selingkuhan itu. Bagaimana, Lu Beichuan? Beri jawaban. Cukup. Belum cukup. Aku akan panggil lebih banyak perusahaan media. Biar semua orang tahu, Jinli dari keluarga kami karena kamu. Sampai hamil. Kamu berani? Coba tebak, berani atau tidak? Coba bayangkan, media akan bilang apa? Ikan kok keguguran. Pasti kau yang lakukan, karena itu bukan anakmu. Seluruh rakyat akan tahu, CEO keluarga Lu Yang Teramat. Dikhianati. Kau masih punya hati nggak? Dia kan anak perempuanmu. Nggak mikirin dia, nggak lindungin, nggak jagain. Malahan, kau pakai hal ini buat ancam aku. Kau pernah mikir posisinya gimana nggak? Jangan cari-cari alasan. Jangan kira aku nggak tahu, kau nikah sama Jinli. Cuma buat lindungin Song Fingsing. Lu Beichuan, kau benar-benar baik banget sama dia. Gimana, Lu Beichuan? Asal kau kasih yang aku mau. Song Jinli bakal jadi penyetapaibmu. Setelah itu, mau ngapain juga boleh. Keluarga Song kita nggak bakal ngomong apa-apa. Kalau nggak, nanti Song Sing Sing cuma bisa nunggu. Dibunuh sama cibiran orang. Ah, Aku nggak mau nikah. Kau mau ngapain? nggak mau nikah ya? Kalau gitu, aku siram abu ibumu. Biarin dia terbaring di selokan, mati pun nggak tenang. Kau harusnya berterima kasih sama Lu Beichuan. Kalau bukan dia tiba-tiba nawarin pernikahan, seumur hidupmu, kau nggak bakal ngerasain hidup sebagai anak orang kaya. Jangan. Udah tahu harus ngapain belum? Keluarga Song nggak numpangin orang malas. Cepat, pergi minta Lu Beichuan nikahin kamu. Aku setuju. Aku setuju. Jinli, Lu Beichuan, asal kau setuju. Abu dan orangnya, aku kasih. Mau diapain juga boleh. Hidup atau mati cewek ini, keluarga Song. Nggak bakal protes sepatah kata pun. oke, aku setuju. Jangan. Song Jinli, Ditambah 2 perusahaan, ganti rugi batin 1 miliar. Ini keterlaluan banget. Jinli, yang penting kamu baik-baik aja, ini nggak apa-apa. Mulai hari ini, kamu udah nggak ada hubungan sama keluarga Song. Nggak ada yang bisa ganggu atau ancam kamu. Aku, Lu Beichuan, sama seluruh keluarga Lu, akan berikan segalanya buat kamu. Seluruh keluarga Lu akan berikan segalanya buat kamu. Mingger, aku kan calon Nyonya Lu.
Hello, Song Chen. Lu Beichuan mau nikahi Song Jinlai. Song Xing Xing, keluarga Song. Tidak memelihara orang yang tidak berguna. Maksudmu apa? Hello. Lu Beichuan, kamu sama sekali tidak tahu kakak. Mau apa? Hanya aku yang mengerti dia. Kakak. Kamu akan memujiku, ya? Tidak hanya itu. Aku akan menyerahkan 50% dari semua propertiku kepadamu tanpa imbalan, asalkan kamu mau tanda tangan. Setengah keluarga Lu akan menjadi milikmu. Kamu. Ayah, aku mau menikah dengan Paman Liu. Bolehkah Abu Ibu dikembalikan padaku? Itu setengah kekayaan keluarga Lu loh. Paman Liu itu. Sudah 50-an kan? Tapi Paman Liu juga cukup kaya sih. Song Jinli. Kenapa? Menikah dengan siapapun lebih baik daripada dirimu. Aku. Lu Beichuan. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, yang janjikan padaku harus diberikan. Tidak tanda tangan perjanjian, cuma mau merebut orang terang-terangan? Tidak mungkin. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Lagi pula Song Jinli adalah istri masa depanku. Lu Beichuan, oh Lu Beichuan. Kamu juga cukup pintar, kamu tahu persis yang sakit-sakitan ini. Tidak akan hidup lebih dari 3 tahun, masih transfer hartanya, cari nama baik. Tenang, tenang, uangnya tetap milikmu, posisi istri. Adalah milik Nona Sing Sing. Direktur Lu, kerjasama yang menyenangkan. Song Jinli sakit apa? Tenang, tidak menular. Berhenti, aku suruh kamu pergi. Kamu mau apa? Lu Beichuan, ini rumahku. Berani kamu sentuh aku di rumahku? Kenapa aku tidak berani? Kamu sentuh aku, tidak takut Song Chen? Keluarga Song kami memang kekurangan uang, tapi tidak kekurangan cara. Aku tidak keberatan merekam kelakuan burukmu ini. Dan kirim ke Song Chen. Tunggu. Sudah selesai. Masih mau membela Song Chen? Lihat, Jinli sudah memaafkanku, aku tahu Jinli baikku. Jangan bilang kamu nggak peduli lagi sama aku. Ayah, anak angkat yang paling kamu banggakan. Song Chen, dia paling nurut sama aku. Kamu, maksudmu apa? Keluarga Song gak bakal nampung orang yang gak berguna. Sekarang kamu udah gak ada gunanya. Kamu, Serat dia pergi. kamu, tolongin aku. Atau carry Lu Beichuan dulu. Anak, akhirnya kamu datang. Mereka mau bunuh aku. Jangan, kamu nggak boleh gini. Jangan kamu. Masih ada yang mau kamu katakan? Sebenarnya, aku sama Song Sing Sing. Song Chen mau bunuh orang. Cepat ke lantai bawah. Beichuan, kamu diam. Kalau gitu, aku yang duluannya. Pertama, kalau kamu mau nikah, yang kamu dapetin cuma mayatku. Kedua, 15 tahun yang lalu, emang harusnya nyawa bayar nyawa. Sekarang juga nyawa bayar nyawa, udah selesai. Apa? 15 tahun yang lalu? Apa maksudnya nyawa bayar nyawa? Nak kecil, Jen demi nyelamatin kamu. Nyaris nggak selamat, loh. Bener-bener nyawa bayar nyawa. Beichuan, Nenek dihatawan tes DNA langsung sini. langsung kena serangan jantung sampai pingsan.
Kamu yang mainin. Pijuan, kamu sakitin aku. Lepesan. Songchen sama Songchen. Waktu di panti asuhan, makan tidur bareng. Masa iya mereka bersih? Panti asuhan? Song Jinli, kamu ini siapa sih? Kok bisa kamu tinggal di panti asuhan? Kok kamu tahu soal nyawa bayar nyawa? Oke, aku kasih tahu. 15 tahun yang lalu, aku nyelamatin kamu ke panti asuhan, terus kamu donor sum-sum tulang buat aku. Nyelamatin nyawaku. Pergi. Jangan sentuh aku. Sekarang kamu bikin aku jijik. Kamu baru jinjinku yang asli. Jangan dengerin dia ngomong asal. Aku baru yang asli. Lu Bei Chuan, kamu buta mata, buta hati. Nggak bisa bedain mana yang benar mana yang palsu, nggak ngerti omongan orang. Oke, aku kasih tahu. Kamu masih ingat bekas gigitan di sini? Ini bekas gigitanku waktu kecil. Sekalipun aku udah gede, bekas giginya nggak bakal berubah. Kamu bisa periksa sendiri. Terus kenapa dulu nggak bilang? Kalau aku bilang, kamu bakal percaya? Ayo ke rumah sakit dulu. Aku khawatir sama kondisi kamu. Tubuh. Waktu kau paksa aku, kenapa kau nggak khawatir? Waktu kau paksa aku aborsi, kenapa kau nggak khawatir? Aborsi. Kapan? Lu Zong, Ada Yang Maddie. Ayah, orang sepertimu mana bakal ngerti? Hubungan aku sama kakak. Aku bisa lakukan apa aja buat dia. Bertahun-tahun, masa kau nggak sadar? Lu Bei Chuan, ini yang kakak mau. Selanjutnya, giliranmu. Song Chen bunuh orang. Kakek kedua. Tolongin aku. Kenapa? Aku selalu kerjain perintahmu. Kau yang atur? Sudah ada kakak, masih mau apa lagi? Surah ayah. Aku cuma suruh dia ngetes. Kakak Xiao Bei yang kau rindukan. Hasilnya gimana? Dia nggak layak. Song Chen, aku kakakmu. Kak, aku suka sama kakak. Bukan aku cinta sama kakak. Bukan aku cinta sama kakak. Sebagai seorang pria. Suka sama wanita, suka kayak gitu. Bukan sebagai kakak. Hanya aku yang bisa percaya tanpa syarat. Cinta sama kakak, kasih semua yang kakak mau. Dia nggak pantas. Kak, dari sekarang, nggak ada lagi yang ganggu kakak. Ayah nggak tahu. Sebenarnya aku nggak kalah sama keluarga lu. Asal kakak bilang sekarang. Aku baikin Lu Bei Chuan Maddie di sini. Song Chen, ini kejahatan. Ayo lapor diri. Aku tahu. Dia harus mati, baru kakak lihat aku, ya? Oak Lu Bei Chuan, Maddie Ayakau. Demi dia, kakak pukul aku? Ah, Song Chen, sadar dong. Kak. Aku suka sama kakak, salah? Aku mau lindungin kakak. Pengen sama-sama kakak, salah? Sekarang demi dia, kakak mau bunuh aku? Ayo, lakukan. Ayo. Song Chen, aku tidak bisa. Aku kakakmu. Kakak. Kamu tidak suka aku, ya? Kalau kamu tidak suka cintaku,
Coba kebencianku. Song Chen, lepaskan aku. Kamu takut padaku? Aku yang paling mencintaimu. Kenapa kamu takut padaku? Song Chen, kembalikan dia padaku. Kamu menyuruhku? Ha! Jangan takut, tidak apa-apa. Kamu gila. Gila. Kakak, aku yang paling mencintaimu. Sekarang kamu memarahiku karena dia. Kamu pantas mati. Jinjin. Jangan bergerak. Baik. Maaf, sakit tidak? Salo, pukul aku. Song Chen, asal kamu mau melepaskannya. Aku setuju apa saja. Lu H1, kenapa kamu selalu merasa tinggi? Ha! Asal kamu merangkak ke sini, aku akan melepaskannya. Bagaimana? Hahaha. Kakak, lihat. Ya, Lu H1 hanya mencintai dirinya sendiri. Sedangkan aku, hidup dan mati untukmu. Lu Beichuan, cepat pergi. Kita tidak saling berhutang. Song Chen. Kamu harus menepati janji. Song Chen, hentikan. Apapun yang kamu katakan, aku setuju. Benar-benar apa saja. Ya. Amble. Katakan kamu mencintai-ku. Katakan sambil menatapku. Aku. Ah, Ada hal yang tidak akan pernah bisa kamu rebut. jangan. Jinjin. Kakak. Maaf, aku tidak sengaja. Aku pantas mati. Jangan menangis. Kakak. Kamu memaafkanku ya? Nanti aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Song Chen, ibu sudah tiada. Kamu adalah keluarga terakhirku. Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Song Chen, hentikan. Kak, apakah kamu menyelamatkanku hanya karena menganggapku adik? Ibu pernah bilang, sebagai kakak, aku harus menjagamu. Song Jinalai. Adik baikmu ini, apakah dia? Dialah yang membunuh ibumu. Membunuh nenek Lu Beichuan. Semua itu agar kamu dan Lu Beichuan bermusuhan. Diam. Siapa pun yang menggelanjaku bersama kakak, pantas mati. Mati. Ah, Song Chen. Tidak, Kak. Aku hidup. Aku tak bisa hidup. Kak. Maafkan aku. Song Chen. Kak. Jangan duduk di lantai, dingin. Aku terlalu banyak berbuat salah. Aku tak bisa hidup lagi. Tapi mencintaimu. Itu bukan kesalahan. Kak. Peluk aku. Aku ingin mati di pelukanmu. Song Chen, kamu akan baik-baik saja. Song Chen.
Jin, aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku, ya? Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Aku salah menuduhmu. Aku tidak segera mengenalimu. Aku salah, aku salah. Apa sebenarnya yang kamu mau? Apapun boleh, pukul aku, pukul aku, pukul aku. Ayo, pukul aku, pukul aku, pukul aku. Kamu sudah memaafkanku? Sudah gelap. Ya, sudah gelap. Waktu kecil kita bilang, kalau gelap harus bawa aku pulang. Benar, kan? Rumah. Ya. Rumah. Rumah kita. Tapi keluargaku. Semua mati karena kamu. Jin. Kenapa? Jin. Salju turun lagi, kamu bilang mau bawa aku pulang. Kakak tayan sebentar lagi, aku bawa kamu pulang. Kamu mau apa, bangsat? Jangan. Aku nggak mau CIH. Lu Beichuan. Nakal. Kamu mau apa? Lu Beichuan. Aku Song Chen, kamu gila ya? Aku Song Chen. Yang paling kamu suka, loh. Pergi, kamu pergi. Kamu mau apa sih? Jin. Salju turun. Aku Song Chen. Begitu kamu sembuh, kita keluar lihat salju, ya. Kalau kamu nggak sembuh-sembuh, aku gendong kamu pergi. Aku tahu kamu suka. Lu Beichuan, aku Song Chen. Kamu hila beneran, aku Song Chen. Pergi. Jin. Pergi. Kalau marahi aku bisa bikin kamu senang. Ya lebih banyak marahin aku. Aku suka. Pergi. Bos Song, aset Lu dan Song sudah digabungkan. Bisa beroperasi normal. Oke. Jangan sentuh aku. Salju turun lagi. Tolong aku.